Kepemimpinan. A. Pengertian pidato. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi dengan susunan yang baik untuk menyatakan pendapatnya, atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Pidato biasanya dibawakan oleh seseorang yang memberikan orasi-orasi dan pernyataan tentang suatu hal atau peristiwa yang penting dan layak untuk diperbincangkan. Pidato bertujuan menyampaikan suatu pendapat atau pandangan terhadap hal tertentu kepada banyak orang. Pesan yang disampaikan secara langsung dalam pidato biasanya berisi suatu himbauan dan ajakan untuk melakukan suatu hal yang berguna bagi banyak orang. Pidato merupakan kegiatan berbicara. Berpidato bisa dilakukan berdasarkan teks atau naskah pidato yang sudah disiapkan sebelumnya. Berdasarkan catatan tentang garis besar isi pidato. Ada pula yang serta-merta, tanpa teks. Kerangka pidato adalah catatan tentang pokok-pokok isi pidato yang disusun sesuai dengan urutan yang dikehendaki. Ada berbagai macam cara berpidato, yaitu membaca naskah, menghafalkan naskah, menggunakan kerangka pidato, dan tanpa naskah. B. Tujuan pidato. 1. Memberikan sapaan dalam suatu acara. 2. Memberi suatu pemahaman atau informasi kepada orang lain. 3. Mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti keinginan kita dengan sukarela. 4. Membuat orang lain senang dengan pidato yang menghibur sehingga orang lain senang dan puas dengan ucapan yang kita sampaikan. C. Jenis-jenis pidato. 1. Pidato pembukaan. Pidato pembukaan merupakan pidato singkat yang dibawakan oleh pembaca acara atau MC. 2. Pidato pengarahan. Pidato pengarahan merupakan pidato untuk mengarahkan jalannya acara pada suatu pertemuan. 3. Pidato sambutan. Pidato sambutan merupakan pidato yang disampaikan pada suatu acara kegiatan atau peristiwa tertentu yang dapat dilakukan oleh beberapa orang dengan waktu yang terbatas secara bergantian. 4. Pidato peresmian. Pidato peresmian merupakan pidato yang dilakukan oleh orang yang berpengaruh untuk meresmikan sesuatu. 5. Pidato laporan. Pidato laporan merupakan pidato yang isinya melaporkan suatu tugas atau kegiatan. 6. Pidato pertanggungjawaban. Pidato pertanggungjawaban merupakan pidato yang berisi suatu laporan pertanggungjawaban. D. Metode pidato. 1. Metode menghafal. Metode menghafal yaitu membuat suatu rencana pidato lalu menghafalkannya kata per kata. 2. Metode naskah. Metode naskah yaitu berpidato dengan menggunakan naskah yang telah dibuat sebelumnya. Umumnya dipakai pada pidato-pidato resmi. 3. Metode serta-merta. Metode serta-merta yaitu membawakan pidato tanpa persiapan dan hanya mengandalkan pengalaman dan wawasan. Umumnya dipakai pada pidato-pidato dadakan atau darurat. 4. Metode ekstemporan. Metode ekstemporan yaitu berpidato yang terlebih dahulu menyiapkan secara garis besar konsep pidato yang akan disampaikan pada saat berpidato. E. Struktur pidato. 1. Pembukaan atau pendahuluan. A. Salam pembuka. B. Sapaan kepada para pendengar yang disampaikan secara runtut. C. Ucapan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. D. Pengantar ke topik. 2. Isi pidato disusun secara sistematis. A. Maksud. B. Tujuan. C. Sasaran. D. Rencana. E. Langkah. 3. Penutup. A. Kesimpulan. B. Harapan. C. Pesan. D. Ucapan terima kasih. Teks pidato harus memuat 1. Salam pembuka. Berisikan kalimat sapaan. Misalnya selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain-lain. 2. Pendahuluan. Memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. 3. Inti. Berisikan pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. 4. Penutup. Penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. 5. Salam penutup. Berisikan kalimat salam penutup seperti, terima kasih.